Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya akan membagikan kisah nyata lagi seorang hamba Allah di zaman yang modern yang dalam aktivitasnya sehari-hari tiba-tiba timbul kejadian fana di saat membeli. Si fulan namanya, bukan nama yang sebenarnya, adalah orang yang sama yang pada video sebelumnya sudah saya ceritakan terkait dengan fananya dia ketika ditabrak mobil. Ya. Bagi yang belum menyaksikan atau mendengarkan video itu, bisa disimak pada video sebelumnya. Sekarang saya akan menceritakan lagi kisah nyata si fulan, orang yang sama itu mendapati keadaan fana di saat membeli makan dan minum untuk dirinya dan untuk anak dan istrinya. Seperti biasanya, fulan membelikan makan dan minum untuk dirinya, istri dan anaknya di warung terdekat dengan tempat kosnya. Tapi kejadian itu ada yang berbeda, tidak sama dengan hari-hari yang lain. Apa perbedaannya? Kita ketahui kalau kita sudah berlangganan di suatu warung, biasanya pelayanan dari warung itu lebih ramah daripada orang yang mungkin baru beli. Ya, mungkin bisa bercakap-cakap, terjadi keakraban sehingga mungkin diberikan bonus ini, bonus itu. Ya, itu bisa saja terjadi. Nah, fulan juga adalah sebagai seorang pembeli. Yang mana pembeli fulan di saat itu sudah sering menjadi pelanggan di warung itu. Nah, suatu ketika fulan itu lagi dilayani, makanannya lagi dibungkusin, dan teh yang dibungkusin plastik oleh penjualnya itu, di saat itu ada sesuatu yang berbeda di batin si fulan di saat menyaksikan pelayan tersebut melayani dia. Yang padahal ketika hari-hari yang lain, fulan itu mengambil sendiri teh itu. Lalu, apa hikmahnya? Perlu diketahui keadaan warung tersebut. Tempat teh, minuman yang dijual warung itu ada di depan. Di area tempat makan para pembeli yang memang makan di tempat, yang makan di warung itu. Jadi bisa saja pembeli itu bebas mengambil teh itu. Bisa mengambil full, ya, bisa seperempat, bisa separuhnya, terserah, bebas. Ya. Nah, di saat itu fulan makanan dan minumannya dibungkus, mau dimakan di tempat kos bersama anak dan istrinya. Tapi ada sesuatu yang beda di saat dia dilayani oleh pelayan tersebut. Ya. Ketika pelayan tersebut menuangkan teh ke dalam plastik untuk si fulan, ya, fulan di hatinya, ya, tiba-tiba ada pemberitahuan yang intinya disuruh diam, ya, saksikan perbuatan Allah, ketetapan Allah, kadar dari Allah yang Allah tentukan. Teh yang kamu beli itu sesuai dengan takaran dari Allah, tapi melalui makhluknya, ya, yaitu pelayan yang berjualan di warung itu. Sehingga fulan diam, tidak meminta lebih, tidak minta dikurangin, tidak minta ditambahin es batu, tapi diam menyaksikan dengan mata lahirnya pelayan itu yang melayani, tapi mata hatinya menyaksikan perbuatan Allah, af'al Allah, ketentuan Allah, takdir dari Allah atas kadar teh yang dia dapat, yang dia beli di saat itu. Ya. Fulan diam sampai selesai dibungkus, baru pulang. Baru setelah itu dia mengajarkan kepada istrinya atas hikmah yang terjadi saat itu. Lalu apa sih hikmah besar? Kejadian itu seperti hanya sepele memang kalau kita pandang secara mata lahiriah. Sebagaimana banyak orang membeli, makan, minum, ya seperti itu aja. Ya. Amal ibadahnya adalah kita pakai uang yang halal, dengan cara yang halal,
tidak nyolong, ya, bagian-bagian yang memang dijual warung itu tidak. Tapi yang tersemat dari kejadian itu ada nilai yang besar dari sudut pandang Allah. Nah, ini terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam kitabnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Al-Hikam, ya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah satu waliullah, ya, menyebutkan dalam kitab beliau bahwa Nabi SAW itu bersabda, ada ilmu itu ibarat mutiara yang berlumuran tanah. Dan yang hanya bisa mengetahui bahwa itu adalah mutiara hanyalah ulama. Ulama yang dimaksud Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang sudah mengenal Allah dan duduk di makom hakikat, memandang dengan mata hati ilmu-ilmu yang tersembunyi. Karena Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Begitu juga di dalam aktivitas jual beli makhluk-makhluk Allah yang dipahami oleh orang awam hanya sekedar membeli dengan keridoan, itu sudah berpahala. Ya, karena apa? Kita sudah berbuat taat kepada Allah, membeli dengan uang halal, ya. Terus si penjual juga menjual dengan kadar yang halal, yang mana pembeli itu ridho dengan takaran dari dia si penjual warung, si pembeli juga ridho atas takaran dari pemilik warung, dan uangnya halal juga, sesuai pembayarannya dengan uang yang memang sudah ditentukan warung. Itu ilmu syariatnya. Tetapi ilmu hakikatnya adalah yang tersembunyi di dalam kejadian itu hanya bisa dipahami oleh si fulan di saat itu. Karena yang mengalami di hatinya itu dia sendiri. Ya. Nah, dia memahami hal itu adalah ketentuan dari Allah. Di saat dia didiamkan, tidak biasanya dia merasakan seperti itu. Biasanya dia mengambil sendiri tehnya, tiba-tiba saat itu ditakdirkan untuk dilayani orang lain. Dan ketika pelayan itu mengambilkan teh yang dibungkusnya itu, dia dipahamkan di hatinya untuk diam lihat perbuatan Allah melalui hambanya. Sebagaimana di dalam kitab Risalah Ghausiyah milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah berkata kepada beliau, manusia adalah kendaraanku. Nah, kejadian itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Nah, jadi fulan tidak memilih pilihan sesuai hawa nafsunya, tidak memilih untuk ditambahkan tehnya itu karena mungkin dilihatnya secara dohirnya teh itu sedikit menurut fulan, ya, yang biasanya mungkin bisa penuh, hari itu tidak penuh. Tapi fulan diberi pendidikan yang mahal, dia dilatih untuk ridho atas perbuatan Allah melalui hamba-hambanya itu, ya. Nah, ini juga terkait dengan Asy-Syams ayat 8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Manusia diberikan peluang bebas berkehendak dalam berbuat dengan hawa nafsunya, dan juga bisa berbuat dengan ketakwaannya, yaitu menahan hawa nafsu, ya. Fulan di hari itu dimampukan untuk menguasai hawa nafsunya, yang mana pembeli orang awam biasanya pembeli itu adalah raja. Jadi kalau dia sudah berhak atas teh itu, boleh dong minta ditambahin, apalagi pelanggan yang sudah lama beli di warung itu. Nah, fulan tidak memilih dengan cara itu, melainkan kalau Allah menetapkan hari itu hanya separuh dari plastik yang biasanya bisa full, beliau ridho. Nah, seperti itu saudara-saudariku, ya. Sesuatu yang mahal padahal terdapat pada aktivitas sehari-hari yang biasa orang-orang umum melakukan, ya. Tapi menjadi berbeda kalau kita menyaksikan dengan ilmu Allah, mengetahui ilmu syariat dan pandangan ruh, ya, yang menyaksikan. Karena ma'rifatullah itu letaknya pada ruh. Ya, ini yang dikatakan Allah pada Sultan Aulia. Jadi barang siapa yang telah memperoleh kebahagiaan yang azali, maka dia tidak akan dihinakan setelah itu. Nah, semoga hal ini menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.